Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah, bangsa dan negara yang berlandaskan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Hakikat wawasan Nusantara untuk mewujudkan kesadaran, pengetahuan, dan rasa nasionalisme masyarakat agar berpikir dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Lalu unsur-unsurnya dibagi menjadi 3. Yang pertama ada sebagai wadah negara Indonesia sebagai ruang lingkup dan organisasi bangsa. Lalu yang kedua ada isi meliputi semangat persatuan, tujuan nasional, dan nilai-nilai Pancasila. Lalu yang ketiga ada tata laku yang dibagi menjadi 2. Yang pertama ada batiniah yaitu sikap atau karakter, dan yang kedua ada lahiriah yaitu tindakan nyata. Asasnya ada 5, yang pertama ada kepentingan bersama, yang kedua ada keadilan, yang ketiga ada kejujuran dan keterbukaan, yang keempat ada solidaritas, dan yang kelima ada kerjasama. Lalu fungsi dan tujuannya juga ada 5, yang pertama untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, yang kedua untuk menjadi dasar dari kebijakan negara, yang ketiga ada mengutamakan tujuan nasional, yang keempat mewujudkan persatuan, keharmonisan, juga ketahanan negara, dan yang kelima menjadi filter bagi pengaruh globalisasi. Nah, implementasinya ini bisa dilakukan melalui pemerintahan yang baik dan amanah, lalu ekonomi yang adil dan sejahtera, lalu ada kehidupan sosial budaya yang harmonis, dan juga kesadaran akan bela negara. Wilayah sebagai ruang hidup bangsa adalah konsep bahwa wilayah negara adalah kesatuan utuh tempat bangsa Indonesia hidup, beraktivitas, dan mengembangkan peradabannya, yang memerlukan pengelolaan terpadu melalui wawasan Nusantara agar kedaulatan terjaga, sumber daya alam terkelola, dan kehidupan sosial budaya berkembang selaras, seimbang, dan berkelanjutan. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri sendiri dan lingkungannya. Sebagai pandangan geopolitik Indonesia, wawasan Nusantara menempatkan wilayah sebagai satu kesatuan utuh yang meliputi darat, laut, udara, dan kekayaan yang ada di dalamnya. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dan rambu-rambu dalam menentukan kebijakan negara, baik di tingkat pusat maupun daerah. Selain itu, wawasan Nusantara bertujuan untuk menciptakan nasionalisme yang tinggi di dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat Indonesia, sehingga kepentingan nasional lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi, golongan, maupun daerah. Esensi dan urgensi ketahanan nasional. Secara definisi, ketahanan nasional adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang memiliki 2 kunci, yaitu keuletan dan ketangguhan. Hal ini tuh bukan hanya membahas tentang militer, tapi dalam ilmu kewarganegaraan, ketahanan nasional ini adalah wajah dari geostrategis Indonesia, yang berarti metode atau cara untuk memanfaatkan segala potensi negara untuk menghadapi ancaman. Nah, sama halnya ini tuh kayak bangunan agar tidak rubuh dikarenakan gempa, itu kan harus memiliki pondasi atau struktur yang kuat. Nah, struktur itulah yang menjadi esensi ketahanan nasional. Ia melingkupi kemampuan kita untuk mengembangkan identitas, integritas, dan keberlangsungan hidup bangsa. Nah, ancaman pada zaman ini tuh bukan hanya sekedar invasi militer, tapi juga dimulai dari non-militer dan hibrida, yaitu contohnya seperti serangan cyber, perang dagang, penyebaran ideologi radikal, hingga ancaman pandemi. Urgensinya adalah jika ketahanan nasional kita lemah, misalnya yaitu ekonomi kita rapuh dan masyarakat mudah untuk diadu domba, maka kedaulatan bangsa itu akan runtuh dengan sendirinya tanpa adanya letusan senjata. Ketahanan nasional diperlukan sebagai daya tangkal agar kita tidak bergantung atau ketergantungan terhadap bangsa lain. Selanjutnya adalah asas ketahanan nasional.
Yang pertama, asas kesejahteraan dan keamanan. Tanpa adanya asas kesejahteraan dan keamanan, sistem tata kelola kehidupan tidak akan berjalan dengan harmonis. Yang kedua, asas komprehensif, integral atau menyeluruh terpadu. Indikator ketahanan nasional mencakup kesehatan mental dari berbagai jenis sendi kehidupan. Yang ketiga, asas mawas diri ke dalam dan asas mawas diri keluar. Di era modern, komunikasi dan interaksi sosial dapat dilakukan secara cepat dan mudah. Oleh karena itu, kita harus mempunyai sifat mawas diri ke dalam dan mawas diri keluar sebagai filtrasi di era globalisasi. Keempat adalah asas kekeluargaan. Dalam asas kekeluargaan mencakup nilai keadilan, kebersamaan, kearifan, dan gotong royong. Selanjutnya adalah sifat ketahanan nasional. Yang pertama ada mandiri, tidak ketergantungan dengan orang lain. Yang kedua dinamis, sejalan dengan perkembangan zaman. Yang ketiga berwibawa. Dan yang keempat kerjasama dan konsultasi. Selanjutnya adalah tujuan dan fungsi ketahanan nasional. Tujuan ketahanan nasional terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat. Ketahanan nasional memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, sebagai doktrin dasar nasional. Penting sebagai cara membangun integrasi dan menghindari cara pandang yang bersekat. Yang kedua, sebagai pola dasar pembangunan. Sebagai petunjuk dan pedoman pembangunan nasional dalam berbagai aspek. Yang ketiga, metode pembinaan kehidupan nasional. Suatu metode integral yang mencakup berbagai aspek, mau itu alamiah maupun sosial. Dalam konteks aktif Astragatra, bela negara tidak hanya diwujudkan dalam pertahanan militer, akan tetapi dengan sikap dan tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Pada Trigatra, bela negara bisa diwujudkan dengan menjaga wilayah, memanfaatkan sumber daya alam secara bijak, serta meningkatkan kualitas penduduk. Lalu pada Pancagatra, bela negara bisa diwujudkan dengan mengamalkan nilai Pancasila, taat hukum, mendukung pembangunan ekonomi, menjaga persatuan, serta berperan penting dalam pertahanan dan keamanan. Intinya, bela negara adalah tanggung jawab bersama yang dilakukan sebagai peran dan profil masing-masing dalam mempertahankan ketahanan nasional. Untuk materi yang pertama, saya akan lebih tekankan pada bela negara. Bela negara tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 3 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Poin tersebut mengandung konsekuensi logis bahwasannya segenap lapisan masyarakat Indonesia berhak dan wajib untuk ikut serta secara aktif dalam penentuan berbagai kebijakan atau peraturan mengenai bela negara melalui mekanisme yang sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Lalu selanjutnya di sini saya akan membahas materi kedua, yaitu dinamika dan tantangan ketahanan nasional Indonesia. Kini Indonesia lebih berfokus pada ketahanan cerdas, yaitu menggabungkan kekuatan fisik dengan kekuatan ekonomi, digital, dan diplomasi. Lalu apa saja tantangan ketahanan nasional Indonesia? Yang pertama ada intervensi. Intervensi merupakan keikutsertaan pihak luar dalam berbagai kebijakan di suatu negara. Lalu yang kedua ada korupsi, kolusi, dan nepotisme. Perilaku korupsi dapat menyebabkan hak-hak rakyat di sebuah negara tidak dapat terpenuhi dengan baik. Lalu yang ketiga ada kriminalitas. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pembahasan kali ini. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.